Halo semuanya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Ada 5 hal yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama, pengertian konsumsi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang ketiga, perilaku konsumen. Yang keempat, hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Dan yang kelima, inference group dan budget line. Nah, konsumsi itu sendiri merupakan suatu kegunaan, menggunakan dan mengurangi atau menghabiskan penggunaan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Di sini barang atau jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat dan kegunaan. Dan semua barang dan jasa yang dikonsumsi ini merupakan komoditi bundle atau tersedia atau diperdagangkan di pasar. Nah, ciri-ciri benda konsumsi itu ada 3 ya. Yang pertama berupa benda ekonomi. Masih ingat ya, benda ekonomi adalah benda yang dimana kita mendapatkannya membutuhkan pengorbanan berupa uang misalnya ya. Ciri yang keduanya, volume atau kegunaan benda berkurang setelah digunakan. Kita lihat ketiga gambar di bawah ini. Ada peralatan mandi, pakaian, sepatu, dan makanan di sini. Nah, apabila kita terus mengkonsumsi ketiga gambar di bawah ini ya, barang-barangnya, tentu lama-lama barang-barang tersebut akan habis ataupun akan rusak. Nah, ciri yang ketiga, digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung, bukan untuk menambah kegiatan produksi. Jadi jelas ya, namanya aja benda konsumsi. Ya pasti benda tersebut digunakan untuk konsumsi, bukan untuk diproduksi lagi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama ada pendapatan. Apabila pendapatan seseorang itu meningkat, otomatis ini akan berubah pola konsumsinya untuk semakin lebih banyak lagi mengkonsumsi. Dan sebaliknya, apabila pendapatan seseorang itu menurun, otomatis ini akan mempengaruhi daya belinya sehingga konsumsinya pun akan menurun. Yang kedua, harga barang atau jasa. Apabila suatu harga barang atau jasa itu meningkat, ini berpengaruh kepada pendapatan karena dengan pendapatan yang sama, namun harga barangnya meningkat, otomatis daya belinya berkurang sehingga konsumsinya juga berkurang. Dan begitu pun sebaliknya, apabila harga barang atau jasanya menurun, otomatis daya beli masyarakat atau konsumen akan semakin meningkat sehingga konsumsinya juga meningkat. Yang ketiga ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan apabila seseorang semakin tinggi tingkat pendidikannya, otomatis konsumsinya akan semakin tinggi. Kita bisa bandingkan saja kebutuhan atau konsumsi siswa SMA dengan mahasiswa di perguruan tinggi, jelas lebih banyak konsumsi mahasiswa di perguruan tinggi. Salah satunya biaya penelitian dan lain-lain yang begitu banyak ya. Yang keempat, jumlah keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, otomatis konsumsinya akan semakin banyak. Yang kelima, jenis kelamin. Ini sudah sangat jelas ya. Kebutuhan atau konsumsi antara laki-laki dan perempuan kadang-kali sering berbeda. Ya. Yang keenam, selera. Misalnya, kamu menyukai bakso. Biasanya kamu sehari bisa memakan 4 bakso. Namun suatu saat kamu sakit sehingga selera makan kamu habis, hilang gitu ya. Sehingga biasanya kamu bisa makan 4 mangkok bakso sehari, tiba-tiba hanya 1 mangkok sehari, dan itu pun mungkin 1 mangkok tidak habis. Selanjutnya adat istiadat. Kita bisa bandingkan kan ya, misalnya pakaian adat suku Jawa, Batak, Sunda itu berbeda-beda kan ya. Tentu pola konsumsi acara adat juga akan berbeda-beda karena adat istiadatnya pun sudah berbeda. Nah, teori perilaku konsumen merupakan kerangka berpikir yang dapat digunakan untuk memahami individu atau kelompok guna memanfaatkan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Nah, kita bisa menilik atau memahami perilaku konsumen ini dengan 3 cara ya. Yang pertama, ketika konsumen belum melakukan pembelian. Yang kedua, ketika konsumen memutuskan melakukan pembelian. Dan yang ketiga, ketika konsumen telah atau pasca melakukan pembelian. Nah, di sini ada 2 tokoh yang menganalisis perilaku konsumen. Philip Kotler, dia menganalisis konsumen dari sebelum pembelian dan ketika melakukan pembelian. Dan juga Henry Goldstein, dia menganalisis perilaku konsumen pada pasca pembelian. Nah, untuk materi teori perilaku konsumen ini sendiri, kita akan bahas menurut sudut pandang Henry Goldstein ya, yakni pasca pembelian. Nah, perilaku konsumen pasca pembelian ini kita lihat dalam 2
pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kardinal atau nilai guna, dan yang kedua ada pendekatan ordinal. Kita bahas teori nilai guna kardinal ya, atau kardinal teori. Nah, teori nilai guna kardinal merupakan keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang berdasarkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. Total uang yang dikeluarkan untuk konsumsi adalah jumlah unit barang dikalikan harga per unit. Untuk setiap tambahan konsumsi, tambahan biaya yang harus dikeluarkan sama dengan harga barang per unit. Ada beberapa konsep yang harus kita pahami dalam mempelajari teori guna kardinal ya. Yang pertama nilai guna atau utility. Utility itu adalah kepuasan ya. Nilai guna merupakan tingkat kepuasan ketika seseorang mengkonsumsi barang dan jasa. Nilai guna suatu barang tentu akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Konsep yang kedua, total kepuasan atau total utility, ini merupakan total kepuasan yang dirasakan seseorang ketika mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Konsep total kepuasan menunjukkan akumulasi ketika seseorang mengkonsumsi barang dan jasa. Selanjutnya marginal utility. Ingat ya, dari teori produksi sampai biaya produksi, teori penerimaan, kita sering menemukan konsep marginal. Jadi harus kita ingat bahwa marginal itu adalah tambahan ya, akibat adanya sesuatu hal. Misalnya kalau di sini marginal utility berarti tambahan kepuasan tiap unit tambahan konsumsi. Jadi ketika konsumsinya ditambah, misalnya berapa sih nilai kepuasan yang bertambah dari konsumsi tersebut? Nah, rumusnya sendiri marginal utility ini sama dengan delta total utility dibagi delta Q. Dalam teori kardinal, kita akan menggunakan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Nah, bunyinya sendiri bagaimana sih? Bunyi hukum Gosen 1, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Tetapi semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Kalau kita lihat hukum Gosen 1 itu kayak gimana sih? Ini kita lihat pola konsumsi Rudy dalam mengkonsumsi sebatang coklat, di mana sebatang coklatnya ini beratnya 100 gram dan harganya 25.000. Anggap saja Rudy itu kita ya. Misalkan kita itu tidak pernah memakan coklat selama setahun. Lalu sekalinya kita memakan coklat, otomatis lama-kelamaan kita akan merasa puas. Misalnya kepuasan ini kita ukur dengan total utility per unitnya ya. Dan marginal utility ini tiap tambahan coklat yang kita makan. Misalnya nih, ketika kita makan batang pertama coklat, ternyata kita mendapat kepuasan sebanyak 50.000. Puas banget ya di situ ya, udah setahun memakan coklat. Lalu tiba-tiba kita tambah lagi nih makan batang coklat yang kedua. Ternyata total kepuasannya bertambah lagi menjadi 125.000. Kita konsumsi lagi ketiga batang coklat, ternyata kepuasan kita bertambah sebanyak 185.000. Lalu kita makan lagi keempat batang coklat, kepuasan bertambah lagi sebanyak 225.000. Kita makan lagi ke 5 batang coklat, kepuasan bertambah sebesar 250.000. Yang namanya manusia kalau makan terus, walaupun kita suka kan pasti ada titik enaknya ya, titik jenuhnya gitu ya. Nah tiba-tiba ketika kita udah menambah konsumsi menjadi 6 batang coklat, ternyata tidak ada kepuasan yang didapat melebihi kepuasan sebelumnya, yaitu ketika memakan 5 batang coklat. Jadi tetap saja sama saja 250.000. Terus kita paksakan terus memakan coklat tersebut sampai 7 batang, ternyata kepuasannya menurun. Di sini kita lihat nilai kepuasannya 200.000. Kita makan lagi ke 8 batang coklat dan kepuasannya terus menurun menjadi 100.000. Apabila dipaksakan terus, lama-lama bisa menjadi kepuasannya itu bersifat negatif ya nilainya. Nah kalau kita lihat di sini, marginal utility-nya ini kita lihat, ingat ya marginal utility adalah tambahan kepuasan akibat adanya tambahan barang yang dikonsumsi. Di sini dari 1 unit coklat, yang 1 batang coklat yang dikonsumsi ke 2 batang coklat ini ada tambahan kepuasan senilai 75.000. Begitu seterusnya ya caranya ya, sampai akhirnya ketika ditambah terus, marginal utility-nya juga sama, nilainya negatif. Apabila dituangkan ke dalam kurva, bentuknya akan menjadi seperti ini. Kalian bisa pause video ini ya, untuk lebih menganalisis kurvanya. Selanjutnya, asumsi dalam teori kardinal, hukum Gosen 1 ini ya, di teori kardinal, hukum Gosen 1. Yang pertama,
Utility atau kepuasan itu dapat diukur. Tadi diukurannya bisa satuan angka ya, karena dalam hukum Gosen 1 itu kepuasan itu bisa diukur secara kuantitatif. Yang kedua, konsumen di sini bersifat rasional. Yang ketiga, marginal utility atau tambahan kepuasan sebagai dasar analisis. Yang keempat, pendapatan itu bersifat tetap. Dan yang terakhir, uang bernilai subjektif. Nah, selanjutnya ada beberapa, Henrik Gosen sendiri merasa ada beberapa kelemahan dari hukum Gosen 1 sehingga dia mengeluarkan hukum Gosen 2. Bunyi hukum Gosen 2, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa, misalnya lebih dari satu jenis barang dan harga setiap barang berbeda, sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh ilustrasi bawah ini. Misalnya, Kevin ingin membeli 2 macam barang, yaitu pizza dan baju, dengan uang sebesar Rp300.000 yang dimilikinya. Dengan uang Rp300.000 tersebut, Kevin dapat membeli kedua barang tersebut sebenarnya dengan beberapa kombinasi. Misalkan harga satu baju Rp60.000 dan harga satu pizza Rp30.000. Kita bisa buat kombinasinya seperti ini ya. Misalnya kombinasi pertama, Kevin membeli 3 baju dan 2 pizza. Kombinasi kedua, Kevin membeli 3 baju dan 4 pizza. Kombinasi ketiga, Kevin membeli 2 baju dan 6 pizza. Ini bebas tergantung Kevin ya. Kevin dapat merasakan kepuasan yang sama ketika membeli baju dan pizza secara bersama, meskipun dengan kombinasi yang berbeda. Nah, teori selanjutnya, teori nilai guna ordinal atau ordinal teori. Menurut teori ini, kegunaan suatu barang dan jasa tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan. Sehingga sifat teori ini beda dengan teori kardinal yang bersifat kuantitatif. Kalau teori guna ordinal bersifat kualitatif. Teori ordinal dijelaskan oleh kurva indiferensi. Kurva indiferensi dipergunakan untuk menentukan suatu keseimbangan pembelian konsumen dari dua produk dan menganalisis pengaruh perubahan harga relatif dari kedua produk tersebut terhadap jumlah yang diminta. Nah, kita lihat analisis kurva indiferen atau indifferent curve ya. Sebelumnya, kurva indiferen itu merupakan kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua macam barang yang ingin dikonsumsi oleh seorang individu pada tingkat kepuasan yang sama pada seorang konsumen berdasarkan cita rasa. Ingat ya, di sini berdasarkan cita rasa, perspektif si konsumen itu sendiri. Contohnya di sini. Ini tabelnya, ini peraga kurvanya ya. Ada kombinasi 5 barang ABCDE di sini, yakni pakaian dan buku. Misalnya ketika seseorang mengkonsumsi 20 pakaian dan 4 buku di kurva seperti ini ya. Ini pakaian dan buku, 20 dan 4 buku. Apabila si konsumen ingin menambah jumlah konsumsi buku, maka konsumen harus mengurangi jumlah konsumsi pakaian. Contohnya di sini ya, bukunya ditambah menjadi 8. Otomatis pakaiannya konsumsinya berkurang menjadi 10. Begini di kurva. Begitupun seterusnya ya. Jadi ketika barang yang satu ingin ditambah konsumsinya, otomatis harus mengorbankan barang yang lainnya. Ini di kurva yang kedua kita lihat di sini ada IC1 nih singkatan dari indifferent curve ya. Indifferent curve 1, indifferent curve 2, indifferent curve 3, indifferent curve 4 ya di sini. Mengapa sih ada ini? Kita asumsikan gini ya, kalau misalnya pendapatannya sama, otomatis dia hanya bisa mengkombinasikan dari kurva-kurva ini ya, sejumlah barang ini, kombinasinya. Tapi apabila pendapatannya meningkat, otomatis dia bisa menggeser kurva ke kanan atas seperti ini. Dia dapat menambah jumlah konsumsi kedua barangnya masing-masing. Nah, semakin ke atas kurva ini, otomatis ini menandakan konsumen semakin terpuaskan ya. Nah, ciri kurva indiferensi yang pertama, kurva indiferen ini mempunyai nilai kemiringan negatif atau negatif slope ya. Slope negatif itu berasal dari kiri atas turun ke kanan bawah, itu slope negatif. Mengapa bisa begitu? Ingat ya, dalam kurva indiferen, slope negatif diakibatkan oleh pengorbanan untuk menambah satu barang di barang lain, otomatis membutuhkan pengorbanan pada barang lainnya. Jadi kita ingin menambah barang Y, otomatis barang X harus dikurangi. Sebaliknya, kalau kita ingin menambah barang X, otomatis barang Y juga harus dikurangi. Nah, ciri kurva indiferen yang kedua, kurva indiferen tidak saling berpotongan. Ya, kita lihat tidak ada perpotongan sama sekali dalam kurva ini. Ciri kurva yang ketiga,
cembung terhadap titik nol atau titik origin. Jadi sifatnya cembung ya. Semakin ke atas, ingat, ini menandakan bahwa kepuasan yang semakin tinggi. Ya. Oke, materi terakhir, kurva garis anggaran atau budget line. Kurva batas anggaran menggambarkan berbagai kombinasi barang yang mampu dibeli konsumen sesuai pendapatan yang dimilikinya. Juga bisa digambarkan dalam sebuah kurva seperti ini ya. Contohnya, makanan di sini harganya 20.000 per porsinya. Pakaian di sini harganya 40.000 per stylenya. Contohnya, apabila seseorang ingin mengkonsumsi 10 pakaian, otomatis dia tidak bisa mengkonsumsi makanan sama sekali. Ketika makanannya ingin ditambah konsumsinya, otomatis pakaian harus dikurangi konsumsinya. Ini karena anggaran yang terbatas ya di sini. Jadi ketika ingin mengkonsumsi barang yang lain, maka barang yang lainnya barang yang satu lagi harus dikurangi. Seperti ini kurvanya, kita lihat. Nah, apabila kita lihat di sini yang bisa merubah kurva garis anggaran, misalnya yang tadinya slope-nya seperti ini ya, ingin ditarik ke atas. Ada beberapa yang bisa merubah garis anggaran. Yang pertama, jika pendapatan konsumen meningkat, maka kurva bergeser ke kanan atas. Begitu sebaliknya ya, apabila pendapatannya menurun, otomatis kurvanya akan bergeser ke kiri bawah. Seperti ini ya. Ketika meningkat akan bergeser ke kanan atas. Tapi ketika menurun dia akan bergeser ke bawah. Yang kedua, jika harga barang turun, maka kurva bergeser ke kanan. Begitupun sebaliknya jika harga barang meningkat, maka kurva akan bergeser ke kiri. Ini yang tadi kita bahas ya, faktor yang mempengaruhi konsumsi salah satunya pendapatan dan harga barang ya. Lihat kalau harga barang itu meningkat, sedangkan pendapatannya tetap, otomatis daya beli konsumen itu menurun. Tapi ketika harga barangnya menurun tapi pendapatannya tetap, otomatis ini daya beli konsumen meningkat. Gitu ya. Yang ketiga, keseimbangan konsumen terjadi ketika kurva garis anggaran bersinggungan dengan kurva yang barusan kita bahas ya, different curve. Nah, ketika kurva ini, different curve, bersinggungan dengan kurva budget line ya, maka itu terbentuk keseimbangan konsumen pada titik ini. Maupun pada titik ini, gitu ya, apabila pendapatannya di sini. Oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati.